Shalom Bapak Ibu Saudara, mari kita saksikan pengumuman kegiatan gereja. Ibadah Raya Umum tanggal 11 Oktober 2020 masih akan dilaksanakan secara online. Informasi kompak, informasi rekening gereja, dan informasi jemaat yang berulang tahun bisa Bapak Ibu Saudara lihat di Warta Jemaat Digital. Pelayanan kepada jemaat tetap akan berjalan semaksimal mungkin. Nomor telepon Sekretariat Gereja ada di Warta Jemaat Digital. Demikian pengumuman gereja selama sepekan. Informasi selengkapnya bisa dibaca di Warta Jemaat Digital. Tuhan Yesus memberkati. Orang bertanya-tanya, seberapa buruk kondisi dunia harus terjadi sebelum Yesus Kristus datang untuk kedua kali. Mengingat keadaan akhir-akhir ini, tampaknya bahwa kedatangannya kembali menjadi lebih dekat. Menurut penginjil terkenal Billy Graham. Dalam sebuah artikel yang ditulis untuk The Kansas City Star awal Januari ini, Graham mengatakan Alkitab memberikan beberapa peringatan tentang memprediksi waktu yang tepat dari kedatangan Yesus. Namun ia menyarankan para pengikut Kristus untuk hidup dengan menjaga iman pada hari-hari terakhir sekarang. Meskipun orang tetap tidak yakin kapan dia datang kembali. Graham mengatakan mereka harus yakin bahwa kedatangannya itu pasti. Dia kemudian berbagi ayat Alkitab dari Roma 13 ayat 12 yang berbunyi, "Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu, marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata perang." Tak lama sebelum kembali ke surga, Yesus mengatakan kepada murid-muridnya bahwa suatu hari nanti Dia akan datang kembali untuk mendirikan kerajaannya. Tapi sebelum itu bisa terjadi, Dia mengatakan hal-hal tertentu harus terjadi, dan kami melihat banyak itu hari ini, kata Graham. Salah satu contohnya adalah perkataan Yesus yang dikutip dalam Markus 13 ayat 10 adalah bahwa Injil harus diberitakan di seluruh dunia sebelum Dia datang. Ini mungkin tampak mustahil pada dekade lalu, namun teknologi modern telah membuat dunia semakin gampang dijangkau. Injil sekarang sedang diberitakan di seluruh dunia melalui radio, televisi, dan internet. Tanda lain yang Yesus berikan adalah bahwa setan akan memiliki upaya terakhir untuk menghentikan pekerjaan Tuhan melalui serangan besar-besaran dari kejahatan, kata Graham. Dunia kita tidak asing dengan kejahatan. Setan selalu bekerja untuk menghentikan rencana Allah. Tapi musuh-musuh Allah sekarang memiliki akses ke senjata modern pemusnah massal. Dan tidak ada yang bisa memprediksi apa hasilnya, katanya. Yesus berkata, Anda akan mendengar deru perang dan kabar-kabar tentang perang. Bangsa bakal bangkit melawan bangsa. Matius 24 ayat 6-7. Graham mengatakan, orang harus mampu bertanya pada diri sendiri, apakah mereka siap untuk kedatangan Kristus? Jika mereka tidak siap, mereka hanya perlu berpaling kepadanya dan menaruh semua iman dan kepercayaan mereka kepadanya. Jangan meremehkan peringatannya, tapi teruslah berkomitmen hidup Anda kepada Yesus Kristus, kata Billy Graham.
Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Haleluya, pelayan Tuhan. Kita semua bersuka cita. Amin. Karena mendekati Natal. Kita sudah memasuki bulan Oktober, Bapak Ibu, tidak terasa. Mari kita tetap semangat, bahkan lebih semangat untuk beribadah. Kita akan mulai ibadah kita pada hari ini di awal bulan Oktober. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, kami meyakini penyediaan Tuhan berlimpah atas kami, bukan saja yang telah kami terima, tetapi yang Tuhan akan berikan buat kami. Terima kasih untuk anugerah Tuhan. Kami akan merayakan kebaikan Tuhan, kami akan memuji-muji dan menyembah Tuhan, dan berjanji akan menjadi pelaku-pelaku firman dari apa yang kami dengar pada hari ini. Urapi hamba-hambamu, Tuhan berkati ibadah kami dari awal hingga selesai. Di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, bersama katakan amin. Tuhan memberkati. Saudara, orang yang menaruh pengharapannya kepada Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Karena itu tetap pegang teguh janji Tuhan. Karena rencananya tidak pernah gagal. Semuanya indah pada waktunya.
Kepadamu kami bersandar. Kami mau tetap setia, memegang teguh janji-Mu Tuhan dalam hidup kami. Sebab Kau sudah nyatakan kami boleh hidup oleh karena salib-Mu yang sudah membebaskan kami dari segala belenggu dosa. Karena salib-Mu ku menang, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Mari kita tundukkan kepala mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Setelah kita sama-sama memuji dan menyembah Tuhan, kami datang kepadamu, merenungkan kebaikan Tuhan lewat pujian penyembahan yang telah kami naikkan kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan lengkapi ibadah kami dengan pemberitaan pengajaran firman Tuhan yang meneguhkan, menasihati, yang meluruskan prinsip-prinsip hidup di dalam kekristenan kami. Urapi hamba-Mu dan seluruh sidang jemaat-Mu yang mengikuti ibadah pada hari ini. Tuhan memberkati. Kami buka hati kami dalam nama Tuhan Yesus, sambut firman Tuhan. Amin. Terima kasih untuk tim pemusik, pemuji dan penari. Tuhan berkati. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ibadah kita pagi hari ini disertai dengan perjamuan kudus. Bapak Ibu, nanti bersama dengan saya kita akan melaksanakan perjamuan kudus. Tentu dengan apa yang telah Bapak Ibu Saudara masing-masing ataupun keluarga persiapkan. Bapak Ibu Saudara, kita memasuki bulan Oktober. Bulan di mana Gereja Bethel Indonesia, gereja kita juga di dalamnya, menetapkan sebagai bulan misi. Oleh karena itu kita siapkan hati kita akan belajar sebuah topik yang berkaitan dengan misi. Di bulan Oktober ini kita akan belajar tentang sifat atau karakter Yesus yang dikaitkan dengan
misi. Bapak Ibu sekalian, jika orang semakin banyak menjadi Kristen, tentu kita pasti bersuka cita. Jika semakin banyak orang datang ke gereja, kita pun pasti bersuka cita. Tetapi dengar baik-baik, tidak sepenuhnya demikian bagi Yesus. Sebab dalam prinsip yang Yesus ajarkan, menjadi Kristen, pergi ke gereja, tidak selalu sama dengan menjadi murid Yesus atau pengikut Yesus. Atau dengan kata lain Bapak Ibu sekalian, orang yang pergi ke gereja atau orang yang mengaku dirinya Kristen, belum tentu dia adalah pengikut Yesus. Belum tentu dia adalah murid Yesus. Maka saya katakan, tidak demikian bagi Yesus. Kalau saya dan saudara mungkin akan bersuka cita. Kalau semakin banyak orang jadi Kristen, semakin banyak orang pergi ke gereja. Mari kita membaca sebuah ayat pendahuluan untuk mendukung dan menegaskan kalimat yang tadi saya sudah katakan buat kita semua. Sebuah ayat pendahuluan dalam Injil Matius pasal 8. Ayat 19 dan 20. Injil Matius pasal 8 ayat 19 dan 20 demikian firman Allah. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepada Yesus, Guru, aku akan mengikut engkau, kemana saja engkau pergi. Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Arti dari jawaban Tuhan Yesus ini adalah, untuk menjadi pengikut Yesus itu bukan sekedar menjadi Kristen, kalau kita ucapkan atau kita sebut dalam istilah agama Kristen. Itu bukan sekedar pergi ke gereja, menganut agama kepercayaan yang disebut Kristen. Ketika Tuhan Yesus mendengar ada seorang ingin mengikut dia, yang Yesus sampaikan adalah, dia harus siap menjadi seperti Yesus. Dia harus siap menjalani kehidupan yang tidak mudah. Dengan frase kalimat yang dikatakan, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Bapak Ibu Saudara, sesungguhnya tidak semua orang Kristen siap mengatakan dirinya menjadi pengikut Yesus yang sesungguhnya seperti yang Yesus harapkan. Yang siap menjalani perjalanan iman yang tidak mudah. Kita sering mendengar ada prinsip iman Kristen yang dibuat pragmatis, dibuat segampang-gampangnya. Kalimat itu adalah, yang penting kamu percaya Yesus. Oh, itu kalimat tidak alkitabiah. Sebab Yesus berkata kepada orang yang ingin mengikut dia dalam ayat yang baru saja kita baca. Tuhan tidak berkata, oh oke, silakan mari ikut aku. Tapi yang Yesus katakan adalah, siap gak kamu hidup di dalam berbagai hambatan, berbagai kesulitan, berbagai pergumulan, dan menjadi pengikut Yesus sejati. Bapak Ibu sekalian, Tuhan mengajak pengagumnya, Tuhan mengajak penggemarnya untuk memiliki pemahaman yang benar dan keputusan yang tepat ketika berkata ingin mengikut Yesus. Itu bukan identik dengan pindah agama atau mengikuti agama atau memeluk agama Kristen. Bapak Ibu sekalian, hari ini adalah minggu pertama di bulan Oktober. Kita akan belajar karakter atau sifat Yesus yang kita akan kaitkan dengan misi, yang mana itu akan kita bahas selama 1 bulan Oktober ini. Bulan misi adalah bulan kita berbagi kabar sukacita tentang keselamatan. Bulan misi adalah bulan di mana kita memiliki banyak kesempatan berbagi kasih kepada sesama kita
untuk memberitakan anugerah di dalam Tuhan Yesus ada keselamatan. Dan minggu pertama ini Bapak Ibu sekalian, saya akan sampaikan judul khotbah, Pintu yang Sesak. Judul khotbah minggu yang pertama ini adalah Pintu yang Sesak. Apa kata Alkitab? Mari kita baca nats utama kita, Lukas pasal 13. Ayat 24 sampai dengan ayat 22 sampai dengan 24. Injil Lukas pasal 13 ayat 22 sampai dengan 24, demikian firman Allah. Kemudian Yesus berjalan keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Ayat 24. Jawab Yesus kepada orang-orang di situ. Jawab Yesus adalah, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat." Setelah kita membaca nats utama ini, muncul sebuah pertanyaan pertama. Apa pintu sesak itu? Apa artinya pintu yang sesak itu? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, secara pemahaman teologis, secara pemahaman Alkitabiah, secara holistik menyeluruh, kalau kita mempelajari Alkitab, maka pintu yang sesak itu sama dengan jalan kekudusan. Pintu yang sesak itu sama dengan jalan kebenaran iman yang sejati di dalam Yesus Kristus. Lebih dalam kita akan pelajari mengenai pintu sesak atau pintu yang sesak. Bapak Ibu sekalian, pintu yang sesak adalah, secara lebih detail saya akan bahas dalam isi khotbah pada hari ini. Yang pertama, pintu yang sesak itu adalah pertobatan. Pintu sesak ini artinya adalah pertobatan yang sejati. Mengalami kelahiran baru, menjadi manusia baru. Dan di jalan inilah kita memulai kehidupan iman yang sejati, kesalehan yang sungguh-sungguh, dan itu disebut itu yang disebut pintu yang sesak. Kita harus mengetahui ketika saudara dan saya disuruh untuk berjuang masuk kepada pintu yang sesak, maka saudara dan saya harus mengalami tahap yang pertama di dalam kekristenan yang sejati adalah pertobatan. Kita harus keluar dari dosa dan memasuki keadaan yang baru tanpa berdosa dalam anugerah kelahiran baru lewat iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu arti pertama tentang pintu yang sesak. Arti yang kedua tentang pintu yang sesak adalah hati yang baru. Dalam menjalani kekristenan, itu harus ada hati yang baru. Hati yang baru ini bicara tentang roh yang diperbaharui, dan yang lama itu berlalu. Yang lama sudah ditinggalkan. Apa itu yang lama? Kecenderungan berbuat dosa harus hilang. Berbagai kebiasaan dan budaya yang bertentangan dengan firman Allah harus ditinggalkan, dihentikan. Dan kita harus memulai dengan hati yang baru. Jadi yang pertama, pertobatan. Yang kedua, kita menjalani pertobatan itu dengan hati yang baru. Manusia lama tidak boleh lagi muncul, kecenderungan berdosa harus dibuang, ditinggalkan, kebiasaan dan budaya yang salah yang bertentangan dengan firman Allah tidak boleh lagi diteruskan. Karena kita harus memulai dengan hati yang baru. Itu arti kedua tentang pintu yang sesak. Arti yang ketiga, pintu yang sesak itu artinya sangkal diri, pikul salib. Jadi yang pertama, pertobatan. Yang kedua, hati yang baru. Yang ketiga, pikul salib, sangkal diri. Atau sangkal diri,
pikul salib. Setiap hari kita harus menanggalkan semua yang masih berbau manusia lama. Setiap hari. Dan setiap hari kita harus menyangkal kemauan-kemauan kita, keinginan-keinginan kita yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Inilah yang namanya pintu yang sesat. Saudara bisa bayangkan kalau kita ingin memasuki sebuah pintu yang sesat, ada rasa enggan, ada rasa kok sulit, kok nggak enak, kok nggak nyaman. Itulah yang Yesus mau katakan. Kalau Anda mau jadi pengikut Yesus, Anda nggak bisa lenggang kangkung berjalan seenaknya di atas karpet dosa. Lalu mengaku, saya Kristen. Tuhan berkata, serigala punya liang, burung punya sarang. Kamu mau nggak jadi ikut seperti aku? Itulah yang disebut pintu sesak. Jadi pintu sesak itu artinya sangkal diri, pikul salib. Mari perhatikan ayat 24. Ini masih pada poin yang ketiga tentang arti pintu sesak. Ayat 24 berkata begini. Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Kata berjuang itu berarti, Bapak Ibu, ya, di dalam bahasa aslinya agonizomai. Agonizomai itu artinya bekerja dengan penuh semangat. Berjuang itu juga berarti bersusah payah. Jadi kalau saya ambil makna kata atau arti kata kepada ayat 24, maka ayat 24 boleh dibilang, jawab Yesus kepada orang-orang di situ, bekerjalah dengan penuh semangat untuk masuk melalui pintu yang sesak. Agonizomai. Berjuanglah dengan bersusah payah untuk masuk melalui pintu yang sesak. Jadi Bapak Ibu sekalian, kekristenan itu bicara sangkal diri pikul salib. Karena itu seperti pintu yang sesak. Kita harus berjuang penuh semangat. Kita harus berjerih payah. Ketika ingin membalas, sangkal diri. Ketika kita dilukai, pikul salib, itu agonizomai, berjuang. Anda tidak bisa manja. Kristen-Kristen manja hari-hari ini akan terseret ke dalam penyangkalan iman dan kecewa. Bapak Ibu sekalian, di dalam kekristenan ada pintu sesak. Di dalam kekristenan ada pintu yang sesak. Itu sama dengan berjalan pada jalan yang bisa membuat kita secara daging menderita. Jalan yang bisa membuat kita penuh dengan jalan yang rasanya banyak duri. Tidak nyaman. Dan itu sama dengan jalan salib. Namun demikian itu membawa damai sejahtera. Itu membawa penghiburan. Dan yang pasti itu menuju kepada kebahagiaan abadi. Kehidupan yang kekal. Walaupun pintu itu dikatakan pintu yang sesak. Jadi Bapak Ibu sekalian, pintu yang sesak punya 3 makna setidaknya. Yang pertama itu bicara tentang pertobatan yang sejati. Yang kedua itu bicara tentang munculkan, berjalan, lakukan kehidupan. Bukan lagi dengan cara hidup manusia lama, tapi dengan cara hidup manusia baru. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, sangkal diri dan pikul salib. Nasihat buat kita semua apa yang kita bisa petik dari eksposisi ayat yang tadi kita sudah baca pada bagian nats utama ini. Bapak Ibu sekalian, nasihatnya buat kita adalah tidak seorang pun yang pikirannya masih waras, pikirannya masih sehat, akan memilih pergi kepada jalan yang ujungnya adalah jurang maut. Sekalipun jalan itu lebar, sekalipun jalan itu rata, atau tidak ada seorang pun yang pikirannya masih waras, dia akan memilih pintu yang lebar, enak dimasukin, tapi dia tahu di balik pintu itu ada kebinasaan. Namun Bapak Ibu sekalian, kesalahan-kesalahan konyol seperti ini
yang gak masuk akal. Sudah tahu jalan lebar itu menuju kebinasaan. Sudah tahu pintu lebar itu menuju kebinasaan. Tapi masih ada saja orang memilih di jalan lebar itu. Memilih di pintu lebar itu. Padahal Yesus bilang, masuklah bukan pada pintu lebar, tapi pintu yang sesak itu. Oleh karena itu Bapak Ibu jangan menunda-nunda. Apanya yang jangan ditunda? Jangan menunda-nunda dan jangan sengaja menangguhkan untuk hidup di dalam kekudusan. Jangan menunda-nunda dan jangan menangguhkan, segera masuk kepada pintu yang sesak. Agonisomai, berusahalah sungguh-sungguh. Sangkal diri, pikul salib. Hidup dengan manusia baru yang Tuhan sudah kasih sebagai modal hidup di dalam kekudusan. Dan sungguh-sungguh bertobat. Jangan ditunda-tunda. Datangi dan masuk ke dalam pintu yang sesak itu. Lewat pertobatan dan iman kepada Yesus Kristus. Anda dan saya datang masuk kepada pintu yang sesak itu. Yaitu melalui pribadi Yesus Kristus. Bukan melalui gereja. Bukan melalui agama Kristen. Bukan pula dengan menunjukkan bahwa Anda aktif pelayanan. Maka Anda otomatis adalah seorang yang berjalan dan memasuki pintu yang sesak. Tidak. Tidak menjamin. Maka dari itu jangan menunda. Sebab terbukanya pintu yang sesak itu namanya anugerah. Jadi Anda dan saya mesti datang kepada si pemilik anugerah itu. Yesus Kristus. Dan ini bukan perkara mudah Bapak Ibu. Pintu yang sesak itu bicara juga bukan perkara mudah. Untuk mendapatkan keselamatan. Bukan dengan pergi ke gereja. Bukan dengan jadi agama Kristen. Atau meningkatkan pelayanan. Nampak sangat berprestasi dalam pelayanan. No, bukan itu. Ini bicara tentang sesuatu yang tidak mudah. Maka Yesus bilang, ini pintu yang sesak. Kita butuh anugerah. Amin. Anugerah. Nah di dalam anugerah itu, Anda dan saya mesti responi. Responnya apa? 3 hal tadi itu. Pintu sesak itu bicara pertobatan sejati. Pintu sesak itu bicara tentang kehidupan dengan manusia baru. Dan pintu sesak itu bicara tentang sangkal diri, pikul salib. Kalau tidak seperti itu, pasti orang itu adalah masuk kepada pintu yang lebar. Di baliknya adalah kebinasaan. Bapak Ibu sekalian, sekarang saya mengajak saudara masuk kepada apa yang Yesus katakan di akhir perbincangan dengan orang Farisi ini. Kita akan melihat Tuhan sedang menunjukkan adanya sebuah kebinasaan yang tak terduga. Mari lihat ayat 25. Pasal 13 Injil Lukas. Sampai dengan ayat 30. Ini lebih tegas lagi untuk menggambarkan pintu sesak itu konsekuensinya seperti apa sih? Coba lihat penegasannya ayat 25. Kata Tuhan Yesus begini. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetuk-ngetuk pintu sambil berkata, Tuhan, bukakanlah kami pintu. Dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Frase kalimat ini penting saudara, nanti saya akan jelaskan dengan cepat. Kenapa ada jawaban, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Ayat 26. Maka kamu akan berkata, kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami. Tetapi ia akan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang, enyahlah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Ayat 28, di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Apabila, frase berikutnya ini penting, apabila kamu akan melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi di dalam kerajaan Allah, tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar. Bapak Ibu sekalian, ini bicara tentang begini. Keturunan Israel secara genetik, keturunan Israel secara biologis
Tidak semuanya selamat, sekalipun mereka keturunan Abraham, keturunan Ishak, dan keturunan Yakub. Sekalipun mereka berkata, bukankah kami pernah makan dan minum di hadapanmu? Bukankah engkau pernah mengajar di jalan-jalan di kota kami? Sekalipun kau merasa dirimu dekat dengan Tuhan, Tuhan berkata, enyah kamu, aku tidak tahu kamu datang dari mana. Aku tidak kenal kamu. Saudara, ngeri tidak? Sebuah kebinasaan yang tak terduga sedang Tuhan expose buat kita juga hari ini. Anda jangan kaget kalau sekali waktu kekristenan yang kau akui sebagai agamamu tidak ada makna apa-apa untuk menyelamatkan hidupmu. Sebab engkau tidak melalui pintu yang sesak itu, yaitu anugerah itu harus kau datangi. Kau harus datang kepada Yesus. Pelayananmu yang segudang, bahkan disertai dengan karunia-karunia Roh Kudus, sembuhkan orang sakit, mujizat. Maaf, Injil Matius bilang, aku tidak kenal kamu, pembuat kejahatan. Bapak Ibu sekalian, judul khotbah hari ini, pintu sesak. Tantangan buat saya dan saudara. Apakah selama ini kekristenanmu berjalan di jalan lebar dan masuk kepada pintu yang lebar? Enak, tidak perlu sangkal diri. Mau marah-marah aja, mau kecewa-kecewa aja. Mau tinggalkan Tuhan, tinggalkan aja. Mau letakkan pelayanan, letakkan saja. Seperti meletakkan pakaian kotor. Enak saja, tanpa punya pengertian. Kau harus berjalan dan masuk di pintu yang sesak. Dengar saya ini, jemaatnya dikasih oleh Tuhan. Hendaknya hati kita bergetar hari ini. Sudahkah kita masuk pintu sesak itu? Sedikit saja ada ketidaknyamanan di dalam imanmu, kau mulai cari siapa yang bikin penyebab aku gak nyaman. Lalu kau mulai ekspos kecewamu dengan Tuhan dan lain sebagainya. Oh, hati-hati Kristen-Kristen seperti ini. Kebinasaan tak terduga Tuhan tunjukkan. Sekalipun kamu keturunan Abraham, keturunan Ishak, keturunan Yakub, tidak jamin kamu selamat. Dan aku tidak kenal kamu. Ini mengejutkan, saudara. Maka Yesus bilang pada ayat 28, kamu sendiri akan mengertakkan gigi. Dan kamu sendiri akan dicampakkan keluar. Sekalipun kamu lihat tuh, nenek moyangmu Abraham, Ishak, Yakub makan di dalam kerajaan sorga dan semua nabi. Tapi kamu sendiri dicampakkan. Saya minta saudara ngerti hari ini. Saya khawatir sekian banyak orang Kristen yang aktif pelayanan, yang merasa dekat dengan pendeta, yang merasa dekat dengan ibadah. Ternyata kamu selama ini jalanmu jalan lebar dan pintu yang kau pilih pintu yang lebar. Enggak pernah sangkal diri, enggak pernah mau pikul salib, enggak pernah ngerti hati Tuhan. Bapak Ibu sekalian, saya masuk pada bagian penutup. Di bulan Oktober, bulan di mana kita punya banyak kesempatan berbagi sukacita, anugerah, keselamatan kepada banyak orang. Dan itu disebut bulan misi. Maka sebagai bagian dari penutup, saya ingin sampaikan 4 pesan buat kita semua. Yang pertama, pastikan Anda dan saya memiliki hal yang pertama, yaitu memiliki kepastian. Kepastian apa? Kepastian keselamatan. Kalau Anda paham, kepastian keselamatan itu adalah iman yang sungguh-sungguh di dalam Yesus Kristus, maka saudara bisa bedakan. Selama ini saya ke gereja, selama ini saya jadi Kristen, selama ini saya pelayanan, dasarnya kepastian keselamatan karena saya beriman sungguh-sungguh di dalam Yesus Kristus, atau hanya kegiatan agamawi yang tidak kuat menghadapi tekanan iman, ujian iman, proses iman. Dan bagi pelayan Tuhan, jangan mudah-mudah kamu bilang kamu pasti selamat. Kamu boleh pelayanan, Anda boleh pelayanan, Bapak Ibu boleh pelayanan, itu anugerah. Tapi bedakan dengan kepastian keselamatan. Nasihat yang kedua pada bagian penutup. Pastikan kita semua memiliki yang kedua, memiliki berita. Di bulan misi ini,
Kita harus punya berita yang benar yang akan kita beritakan. Jangan memberitakan yang salah. Jangan memberitakan yang menurut asumsi kita. Beritakan berita yang benar. Bahwa ada pintu yang sesak. Ada jalan yang sempit. Tapi ujungnya kekekalan. Hidup yang kekal. Yang ketiga, saudara, pastikan kita memiliki semangat. Semangat untuk apa? Semangat untuk memberitakan anugerah. Bahwa ada keselamatan abadi melalui Yesus Kristus. Si pemilik anugerah. Yang bisa membukakan pintu sesak. Yang di dalamnya ada kehidupan kekal abadi. Tidak dengan cara lain. Pastikan saudara punya semangat. Jadi kepastian yang pertama, pastikan Anda dan saya memiliki kepastian keselamatan. Yang kedua, memiliki kepastian ada berita yang benar yang kita beritakan. Yang ketiga, memiliki semangat untuk memberitakan anugerah di dalam Yesus Kristus. Dan yang terakhir, pada bagian penutup ini, pesan yang keempat buat kita semua. Di bulan misi ini, pastikan kita memiliki perawatan. Perawatan apa Bapak Ibu? Perawatan yaitu merawat iman dan menjaga diri agar jangan kita menjadi Kristen yang duniawi. Kasih mula-mulanya sudah padam. Iman sejatinya sudah hilang. Yang ada cuman agamawi yang kita praktekkan. Hanya bersifat keagamaan tanpa menyentuh hati Tuhan sedikit pun. Pastikan 4 nasihat ini Anda dan saya lakukan. Saya ulangi, pada bagian penutup ini, saya dan saudara memiliki kepastian keselamatan. Yang kedua, saudara dan saya memiliki kepastian berita yang benar. Yang ketiga, pastikan kita memiliki semangat untuk memberitakan anugerah di dalam Yesus Kristus. Yang keempat, pastikan kita memiliki perawatan, merawat iman kita. Supaya kita tidak menjadi Kristen yang duniawi. Supaya kasih mula-mula kita tidak hilang. Supaya iman sejati kita tidak berubah menjadi iman yang duniawi. Saya berdoa. Di bulan misi ini, Anda terngiang-ngiang tentang judul khotbah minggu pertama. Pintu yang sesak. Kekristenan itu tidak mudah untuk dijalani. Tidak seperti berita di luar sana. Asal percaya Yesus. Tuhan bilang, agonisomai, berjuanglah dengan sungguh-sungguh. Bekerjalah dengan penuh semangat dan susah payah. Karena memang pintunya sesak. Mari kita berdoa, siapkan perjamuan kudus saudara. Mari pemusik, saya undang kita naikkan satu pujian. Sementara Bapak Ibu di rumah mempersiapkan perjamuan kudus di mana saja saudara berada mengikuti ibadah online ini. Sebelum kita masuk kepada perjamuan kudus, naikkan satu pujian. Kita mau sembah Tuhan, kita mau agungkan Tuhan, seraya merenungkan kembali karya salib Kristus 2000 tahun yang lalu untuk saudara dan saya. Dan mempersiapkan perjamuan kudus baik sendiri, pribadi maupun bersama dengan keluarga. Naikkan pujian bukan dengan barang fana. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah. Bukan dengan emas, bukan dengan emas perak. Kau menebus diriku. Katakan, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan
hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Naikkan pujian ini sekali lagi, katakan, bukan dengan barang dengar yang saudara ucapkan, Kau membayar dosaku. Dengan darah yang mahal, amin. Tiada noda dan celah ya Tuhan. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku. Oleh segenap kasih dan pengorbanan-Mu, ku telah mati. Katakan, dan tinggalkan, mari sembah Tuhan, jalan hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingin. Katakan, jadilah padaku, jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Mari naikkan pengakuan kita kepada Tuhan, Engkaulah juru selamat. Hanya Engkau yang memberi kami anugerah. Kami mau berjalan di jalan-Mu Tuhan dan memasuki pintu yang sesak sekalipun. Menyangkal diri, pikul salib. Tinggalkan cara hidup yang lama. Memulai kekristenan kami dengan pertobatan yang sungguh-sungguh. Menjamah setiap pribadi yang mendengar firman Tuhan pada hari ini Tuhan. Supaya setiap kami memiliki kepastian pertobatan yang sungguh-sungguh. Kepastian keselamatan di dalam Engkau, bukan pada aktivitas keagamaan kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah di bulan misi ini kami punya banyak kesempatan berbagi dengan sukacita tentang kasih Tuhan, tentang anugerah Tuhan, tentang hidup yang diubahkan di dalam Tuhan Yesus. Dan kami mengingat juga Tuhan, pengorbanan-Mu di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Hamba berdoa sekarang saudara pegang roti dan air anggur atau air pengganti anggur. Hamba mintakan berkat-Mu dimanapun umat-Mu mengikuti perjamuan kudus ini dan mereka mempersiapkan semuanya. Tuhan kuduskan dalam nama Tuhan Yesus. Roh Allah, Roh Kudus hadir di mana umat-Mu beribadah dan Kau bekerja dan memberkati alat-alat sakramen perjamuan kudus ini. Di dalam nama Yesus, baik roti, air anggur atau pengganti, Tuhan berkati, kuduskan
kami beroleh persekutuan dengan Tuhan, dengan tubuh dan darah Yesus. Mari ambil roti. Mari angkat tinggi-tinggi, ucapkan syukur kepada Tuhan. Ucapkan syukur untuk anugerahnya. Hari ini bersama dengan firman yang kita dengar, kita mengenang kembali harga keselamatan kita. Anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus. Orapakaya shikanalaba. Sambil mengangkat roti di tangan kanan kita, Bapak Ibu sekalian, yakinkah kita bahwa roti di tangan kanan kita ini adalah satu persekutuan dengan tubuh Yesus? Haleluya. Dan sudah diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari yang sudah yakin, makan bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat gelas atau cawan berisi air anggur, sirup atau pengganti. Angkat tinggi di atas kepala kita. Kami mengakui ini adalah satu persekutuan dengan darah Yesus. Sudah dikuduskan dan diberkati. Bahkan kami beroleh janji Tuhan. Bilur-bilur-Mu menyembuhkan sakit kami. Dan setiap kali kami jatuh dalam dosa, darah Tuhan Yesus menguduskan. Kekasih Tuhan, yakinkah kita bahwa air yang kita pegang di gelas atau di cawan adalah satu persekutuan dengan darah Yesus? Haleluya. Dan sudah diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari yang sudah siap berkata amin, puji Tuhan, haleluya, minum dengan percaya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari taruh tangan kanan di dada. Tuhan, terima kasih untuk pagi ini, untuk hari ini. Kami mendengar berita firman Allah dan diingatkan kembali lewat sakramen perjamuan kudus. Oh, betapa besar kasih-Mu atas kami. Engkau tidak pernah tinggalkan kami sekalipun kami harus melewati jalan yang sempit dan memasuki pintu yang sesak. Tapi di sana ada penghiburan, ada damai sejahtera, ada sukacita. Sekalipun kami harus menyangkal diri, pikul salib, menanggalkan manusia lama menjadi serupa dengan Yesus dalam pikiran, perkataan, dan perasaan, dalam perbuatan. Kami bersukacita. Kami tahu Engkau tidak mencari orang-orang yang mau hanya sekedar, tapi Engkau ingin mencari orang-orang yang mau berjuang menjadi pengikut Yesus. Meteraikan firman-Mu dan terima kasih Tuhan untuk kesembuhan. Terima kasih untuk kebangunan rohani. Terima kasih untuk sukacita. Terima kasih untuk damai sejahtera dan kepastian keselamatan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Hamba berdoa mengucap syukur dan biar firman Allah memberkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan persiapkan memberikan persembahan dan berdoa syafaat. Saya minta Ibu Maria Hosea memimpin kita dalam doa persembahan dan doa syafaat. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa untuk persembahan dan kita berdoa untuk syafaat. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu pada hari ini. Biarlah benih-benih firman-Mu yang sudah ditaburkan bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Saatnya Tuhan kami akan memberikan persembahan. Engkau memberkati persembahan kami. Tangan-tangan yang memberi, hati yang memberi dengan tulus. Engkau memberkati Tuhan, sehingga persembahan kami ini menyukakan hati-Mu.
membantu pekerjaan dan pelayanan Tuhan. Dan kami mau berdoa syafaat Tuhan buat proses pengurusan surat izin rumah ibadah gereja kami dan pembangunan tahap akhir gereja kami Tuhan. Mari kami perlu campur tangan-Mu dan pertolongan-Mu Tuhan. Dan akan kami terima janji-Mu indah pada waktunya. Kami berdoa Tuhan, minta perlindungan-Mu untuk seluruh jemaat GBI Shalom dari wabah COVID-19. Perlindungan-Mu bagi seluruh jemaat dan juga pemeliharaan-Mu Tuhan. Mari Tuhan Engkau menolong setiap pergumulan dan permasalahan di dalam jemaat kami. Kami percaya Tuhan, tangan-Mu yang akan menolong Tuhan. Engkau yang berkuasa melawat setiap kami. Biarlah jemaat-Mu tetap semangat dan antusias mengikuti ibadah online dan juga mesbah keluarga Tuhan. Kami berdoa untuk perlindungan-Mu Tuhan atas bangsa kami. Kami minta perlindungan dan keamanan Tuhan untuk setiap daerah-daerah, untuk setiap kota-kota dan bangsa Tuhan. Berikan hikmat kepada para pemimpin, kepada pemerintahan kami Tuhan, untuk mengatasi penyebaran COVID-19 ini. Semakin bertambah banyak kami boleh melihat orang-orang yang mengalami kesembuhan. Semakin banyak kami boleh melihat orang yang mengalami pemulihan. Kami percaya Tuhan, tangan-Mu yang berkuasa atas bangsa kami, tangan-Mu yang memberkati bangsa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan seluruh doa syafaat kami kepadamu. Hanya di dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita sudah memberikan persembahan dan sudah menaikkan doa syafaat. Saya mau menyampaikan pengumuman penting. Bapak Ibu, mulai tanggal 7 Oktober, Rabu pertama, dan setiap Rabu kita akan melakukan doa. Saya dan Ibu Gembala memimpin doa 30 menit saja. Kita akan berdoa dari pukul 7:30 malam hingga jam 8 malam. Setiap Rabu mulai tanggal 7 Oktober melalui Zoom. Kita akan buat gerakan doa. Namanya adalah nyalakan api doa. Nyalakan api doa. Gerakan doa tiada berhenti. Gerakan doa yang penuh semangat. Nyalakan api doa. Nama gerakan doa yang kita akan mulai tanggal 7 itu doa bersama lewat Zoom. Namun di hari-hari selain Rabu, saya berharap khususnya jemaat GBI Shalom Anda tingkatkan jam doa. Ambil di jeda tengah-tengah bekerja, tengah-tengah mungkin belajar, ambil waktu berdoa. 30 menit, 15 menit berdoa. Dan pokok doanya bukan hanya untuk COVID. Ya, kita tidak hanya berdoa supaya COVID ini reda. Jangan-jangan COVID ini lebih baik nggak reda. Ya, kita nggak tahu. Sebab Tuhan bekerja mendatangkan kebaikan. Tapi kita minta supaya COVID ini reda. Tapi tidak hanya berdoa untuk itu. Doa untuk kesehatan umat Tuhan. Doa untuk ekonomi jemaat. Doakan juga untuk rumah tangga, keluarga. Nanti pokok doa lengkapnya akan di-share. Tapi intinya, ini gerakan doa, nyalakan api doa. Itu bukan hanya untuk doa supaya COVID-nya reda. Tapi doa supaya orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, hidupnya juga bisa sejahtera dan jadi berkat. Itu pesan yang saya sampaikan, supaya kita semua responi, ya, supaya kita semua bisa ikuti gerakan nyalakan api doa ini. Baik, kita akan berdoa mengakhiri ibadah pada hari ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih karunia dan kemurahan Tuhan atas kami.
untuk berkat dan kebaikan Tuhan yang tidak ada habis-habisnya. Sekarang hamba berdoa untuk saudara kami yang berulang tahun sepanjang minggu ini, baik pribadi maupun ulang tahun pernikahan. Tuhan berkati tubuh, jiwa, rohnya, dan dengan berkat yang limpah dan sempurna. Berkati juga hamba-hambamu, para pelayan Tuhan yang sudah ambil bagian dalam pelayanan ibadah hari ini. Semakin diberkati Tuhan, semakin cinta Yesus dan mengasihi jiwa-jiwa. Diberkati, tidak kurang sesuatu yang baik dalam nama Tuhan Yesus. Dan sebelum kami mohon berkat Tuhan mengakhiri ibadah ini, bersama kami berdoa dengan perkataan iman dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah terima kesehatan, kami sudah terima kesembuhan, organ-organ tubuh yang sehat, organ-organ tubuh yang baru. Bahkan Tuhan sanggup berikan kami boleh mengalami kesembuhan, kesehatan daripada Tuhan. Terima kasih untuk juga rumah tangga dan pernikahan Jemaat GP Shalom khususnya. Dan siapapun yang mengikuti ibadah ini, pernikahan dan rumah tangganya dipulihkan, semakin harmonis. Relasi orang tua suami istri semakin dipulihkan. Bahagia, suasana sorga turun dalam rumah tangga dan pernikahan kami semua. Terima kasih juga untuk usaha, bisnis, toko, warung, apapun yang dikerjakan untuk mencari kebutuhan hidup yang berkenan di hadapan Tuhan diberkati. Tidak ada kebangkrutan, yang ada keuntungan, keberhasilan. Tuhan kirim berkat, Tuhan perintahkan berkat, Tuhan berikan mujizat berkat dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah namamu. Dan kami mengakhiri ibadah kami pada hari ini. Mari kasih Tuhan, sama-sama bangkit berdiri, angkat kedua tangan. Kami mohon berkat Tuhan. Mari arahkan hati kepada Bapa yang baik. Bapak ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa di sorga, kasih sayang dan keselamatan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, serta kuat kuasa dan pertolongan dalam persekutuan dengan Roh Kudus hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Terimalah berkat jasmani, berkat rohani, dan berkat atas jiwamu, damai sejahtera dan sukacita yang melimpah hari ini sepanjang umur hidup kita sampai Tuhan Yesus datang kembali. Yang percaya dan terima berkat Tuhan bersama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan.